Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Muhammad Sofyan dari MA Rodotul Ulum Kaliangkrik. Nanti saya akan mempraktikkan kegiatan belajar mengajar dengan siswa untuk melengkapi persyaratan praktek ujian kinerja, salah satunya yaitu melaksanakan pembelajaran di kelas. Semoga nanti lancar, aman, dan terkendali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, untuk diawali silahkan untuk pembacaan doa. Silahkan yang memimpin. Oke anak-anak, selanjutnya saya akan mempresensi nama siswa yang hadir. Yang pertama Hilyatun Asifiyah, kemudian Ismul Alifiyah. Oke anak-anak, selanjutnya kalian sudah siap untuk pelaksanaan pembelajaran hari ini? Siap, bagus. Oke, kita lanjut ya. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menerangkan, kita akan bersama-sama untuk membahas tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Yang kemarin tentang apa anak-anak? Pengertian. Pada kesempatan kali ini kompetensi dasarnya bisa dilihat anak-anak, tidak bisa saya besarkan. Wah, ya. Tuh, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Lah ini tujuannya pembelajaran hari ini. Ini melalui pembelajaran discovery learning dengan teknik pengelolaan kelas student team, assignment division atau STAT, dan teknik membaca intensif. Peserta didik dapat memahami, menemukan, dan menjelaskan kembali minimal 3 struktur serta menemukan minimal 3 kaidah kebahasaan, kata kerja proses, dan aksi dari teks anekdot yang dibaca dengan tepat. Melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki sikap religius, jujur, percaya diri, dan bertanggung jawab atas masalah yang ditemui. Oke. Sebelum dilanjut ya anak-anak ya. Oke anak-anak, untuk kali ini sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan ice break dulu ya. Silahkan berdiri dulu anak-anak. Ya, ini yang sebelah sini, di sini sama ya. Sebelah sana. Oke, kita ice break dulu. Sudah siap anak-anak? Siap ya, kita sama-sama ice break dulu. Yo, yang semangat toh, semangat. Ya Pak Guru juga ya.
tepuk tangan dulu anak-anak ya untuk penyemangat hari ini ya. Sudah sangat siap ya. Terus apa sih struktur dan teks anekdot itu? Ya ini ada Mbak Novi dan Pak Agus yang bertanya-tanya ya. Maaf Pak, apakah Bapak mengetahui tentang struktur dan kaidah kebahasaan anekdot? Ya, ayo kita bahas secara bersama-sama di kelas. Oke, sebelumnya kalian akan melihat salah satu video tentang lawakan tunggal. Tahu lawakan tunggal? Stand up comedy. Stand up comedy kan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia namanya. Nah, biar kalian lebih familiar, lawakan tunggal itu dari ya stand up comedy. Lawakan tunggal. Silakan amati anak-anak ya. Ya, kita punya satu komik lagi yang bisa ngomong ya, kita depan ngomongnya ya. Kita lagi sama-sama beri tepuk tangan untuk. Anak-anak itu merupakan anekdot ya, termasuk lawakan tunggal atau stand up comedy ini judulnya ya itu. Oke anak-anak, nanti kalian akan berkelompok seperti kemarin, kemudian kita akan menganalisis struktur yang ada di dalam teks anekdot. Paham ya anak-anak ya? Nanti LKPD ini akan saya bagi, nanti kalian akan mendiskusikan strukturnya seperti itu. Saya bagikan dulu RKPD-nya. Ya, materinya sudah ada di situ, tinggal kalian menyimaknya, kemudian memperhatikan ya. Sudah semuanya dapat ya? Sudah ya, oke. Ya, kita kembali yang kemarin ya, kembali mengingat kembali tentang anekdot. Bisa dibaca anak-anak? Ya, teks anekdot adalah cerita yang singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik ya melalui sindiran terhadap ya kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh. Ciri-ciri teks anekdot adalah humor ya, tokoh nyata dan ada makna tersiratnya. Fungsi anekdot sendiri adalah sebagai hiburan ya, ekspresi dan menyampaikan kritik. Oke. Nah, struktur teks anekdot itu ada 5 anak-anak. Nanti bisa kalian baca di LKPD-nya. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir koda. Ya. Oke, tugasnya yaitu kalian akan berkelompok. Di situ sudah ada uraiannya ya. Tuh lihat. Yang tugasnya di sini ya. Ada 4, yang pertama ya itu 2, 3, 4. Kelompoknya mau digabung 2 dan 3 nggih. Ya, silakan berdiskusi lagi.
Di situ aja. Di situ sudah saya berikan kotak-kotak ya atau tabel. Ya, paling belakang itu silakan nanti kerjakan sesuai kelompoknya. Itu ya. Ya. Apa? Teksnya yang ini. Teksnya yang penjual kue ini. Iya. Kan ini sudah ada soalnya juga. Ini yang pertama Pak Saidi membaca. Yang kedua temukan saya 5 ya. Sebetulnya ada 5. Jawabannya ada di belakang ini. Langsung buka Yang mana? Ya ini tugasnya kan ini tuh. Sudah? Mau duluan ke depan? Ya. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
penjual kue. Siapa saja anggotanya? Nama kelompoknya Fiskasi Reski dan Naira Noviana. Bapak Presiden hendak membeli kue dan bertanya kepada ibu penjual kue di dekat jalan. Bapak, sudah berapa lama jualan kue? Ibu, sudah hampir 30 tahun. Bapak, terus anak ibu di mana? Kenapa tidak saya membantu? Anak saya ada 4, yang pertama di KPK, yang kedua di Polda, dan ketiga di Kejaksanaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena takut, lalu berbicara semua hadirin yang menyertai beliau. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anak-anaknya sukses dan tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Bapak, apa jabatan anak ibu di KPK, Polda, Kejaksaan, dan DPR? Ibu, sama jualan kue juga. Pak Presiden pun tercengang dengan jawaban yang diberikan ibu penjual kue. Situasi kembali normal dan Bapak Presiden kembali membawa kamarnya. Struktur teks pada teks tersebut ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, ada koda, ada kata kerja pada proses dan aksi. 1. Membeli. Kalimat pembuktian. Bapak Presiden hendak membeli kue dan bertanya kepada ibu penjual kue di dekat jalan. 2. Jualan. Kalimat pembuktian. Sudah berapa lama jualan kue? 3. Membantu. Kalimat pembuktian. Kenapa tidak ada yang membantu? 4. Menggeleng-gelengkan. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. 5. Berbicara. Lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Selanjutnya, aspek pada struktur teks tersebut. Atraksi. Kalimat pembuktian. Bapak Presiden bisa membeli kue dan bertanya kepada ibu penjual kue di dekat jalan. Yang kedua, orientasi. Terus anak ibu di mana? Kenapa tidak ada yang membantu? Ketiga, krisis. Apa anak ibu di KPK, Polda, Kejaksaan, dan DPR sama jualan kue juga? Reaksi. Presiden tercengang dengan jawaban yang diberikan ibu penjual kue tadi. Yang kelima, koda. Situasi kembali normal dan Bapak Presiden kembali membawa ke kantornya. Ya, dari hasil diskusi kami, ada yang ingin berkomentar? Ditanyakan? Cukup mungkin cukup. Cukup? Ya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu untuk yang kelompok pertama. Oke, sudah selesai ya. Ada yang sudah selesai lagi? Silakan. Kelompok kedua, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras. Penjual kue. Bapak Presiden hendak membeli kue dan bertanya kepada ibu penjual kue di dekat jalan. Sudah berapa lama jualan kue? Sudah hampir 30 tahun. Terus anak ibu kemana? Kenapa tidak ada yang membantu? Anak saya ada 4. Yang pertama di KPK,
ketiga kejaksaan dan kejaksaan ya. Dan yang keempat DPR. Jadi mereka sibuk sekali Pak. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara semua hadirin yang menyertai beliau. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Apa jabatan anak ibu di KPK, Polda, Kejaksaan, dan DPR? Sama, jualan kue juga. Pak Presiden pun tercengang dengan jawaban yang diberikan ibu penjual kue. Situasi kembali normal dan Bapak Presiden kembali membawa ke kantornya. Struktur teks. 1. Abstraksi. Ada. 2. Orientasi. Ada. 3. Krisis. Ada. 4. Reaksi. Ada. 5. Koda. Ada. Tentukan minimal 3 kaidah kebahasaan kata kerja, aksi, dan proses yang terdapat dalam teks anekdot. 1. Kata kerja, proses, dan aksi. Hendak, membeli. Kalimat pengertian. Bapak Presiden hendak membeli kue. 2. Jualan, membantu. Menggeleng-gelengkan kepala. Sudah berapa lama jualan kue? Kenapa tidak ada yang membantu? 3. Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala. 3. Berbicara menjadikan. Lalu berbicara semua hadirin yang menyertai beliau. Ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses. 4. Tercengang, diberikan. Presiden tercengang dengan jawaban yang diberikan ibu penjual kue. 5. Membawa. Presiden kembali membawa ke kantornya. Cukup sekian. Apakah ada pertanyaan? Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua ya. Ada yang maju ke depan? Maju. Silakan. Maju di nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota. Nama kelompok Nur Azizah Syafi Harisna. Bapak penjual kue. Bapak Presiden hendak membeli kue dan bertanya kepada ibu penjual kue di dekat jalan. Bapak. Sudah berapa lama jualan kue? Terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang membantu? Anak saya dan tahap yang pertama di KPK, yang kedua di Polda, di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali Pak. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara semua hadirin yang menyertai beliau. Meskipun hanya berjualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah. Bapak, apakah jabatan anak ibu di KPK, Polda, Kejaksaan, dan DPR? Ibu, sama jualan kue juga. Pak Presiden pun tercengang dengan jawaban yang diberikan ibu penjual kue. Situasi kembali normal dan Bapak Presiden kembali ke kantornya. Abstraksi. Ya, ada. Orientasi. Ada. Krisis. Ada. Reaksi. Ada. Koda. Ada.
Kata kerja proses dan aksi. Membeli. Kalimat pembuktian. Bapak Presiden membeli kue. Menggeleng-geleng. Bapak Presiden menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. Jualan kue. Meskipun hanya jualan kue, ibu bisa menjadikan anak-anaknya sukses. Korupsi. Dan tidak korupsi. Normal. Situasi kembali normal dan Bapak Presiden kembali ke kantor. Aspek struktur. Abstraksi. Kalimat pembuktian. Bapak Presiden hendak membeli kue dan bertanya kepada ibu penjual kue di dekat jalan. Orientasi. Anak saya ada 4. Yang pertama di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali. Krisis. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan tidak korupsi. Situasi kembali normal, Presiden pun kembali ke kantor. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Kuliatul Asfiyah, Nurul Ubadah, Nabila Andani. Bapak Presiden hendak membeli kue dan bertanya kepada ibu penjual kue di dekat jalan. Bapak, sudah berapa lama jualan kue? Ibu, sudah hampir 30 tahun. Bapak, terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang membantu? Ibu, anak saya ada 4. Yang pertama di KPK, yang kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara semua hal ini menyertai beliau. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Bapak, apa jabatan anak ibu di KPK, Polda, Kejaksaan, dan DPR? Ibu, sama jualan kue juga. Pak Presiden pun tercengang dengan jawaban yang diberikan ibu penjual kue. Situasi kembali normal dan Bapak Presiden kembali membawa kami. Satu, abstraksi. Ada. 2, orientasi. Ada. 3, krisis. Ada. 4, reaksi. Ada. 5, koda. Ada. Kata kerja, proses, dan aksi. 1, kata kerja, aksi, membeli. Bapak Presiden, kalimat pembuktian. Bapak Presiden hendak membeli kue dan bertanya kepada ibu penjual kue di dekat jalan. Kata kerja, aksi, membantu. Terus anak ibu di mana? Kenapa tidak ada yang membantu? Kata kerja, proses, dan kehidupan. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Kata kerja, proses, tercengang. Pak Presiden tercengang dengan jawaban yang diberikan ibu penjual kue. Kata kerja, aksi, membawa. Situasi kembali normal dan Bapak Presiden kembali membawa kue ke kantornya. Aspek struktur. 1, abstraksi. Bapak, kalimat pembuktian. Bapak Presiden hendak membeli kue dan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Penjual kue. Bapak Presiden hendak membeli kue dan bertanya kepada ibu penjual kue di dekat jalan. Bapak, sudah berapa lama jualan kue? Sudah hampir 30 tahun. Terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang membantu? Anak saya ada 4. Yang pertama di KPK, yang kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara semua hadirinnya. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Pak, apa jabatan anak ibu di KPK, Polda, Kejaksaan, dan DPR? Ibu, sama-sama jualan kue. Pak Presiden pun tercengang dengan jawaban yang diberikan ibu penjual kue. Situasi kembali normal dan Bapak Presiden kembali membawa ke kantornya. Struktur teks. 1. Abstraksi. Ada. Orientasi. Ada. Krisis. Ada. Reaksi. Ada. Koda. Ada. Kata kerja, proses, dan aksi. 1. Membeli dan bertanya. Bapak Presiden hendak membeli kue dan bertanya kepada ibu penjual kue di dekat jalan. 2. Membantu dan sibuk. Terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang membantu? Anak saya ada 4. Yang pertama di KPK, yang kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. 3. Berbicara dan menyertai. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara semacam yang menyertai beliau. 4. Sukses dan sejahtera. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan tidak korupsi, karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di tempat mewah. 5. Tercengang dan membawa. Pak Presiden pun tercengang dengan cara diberikan ibu penjual kue. Situasi kembali normal dan Bapak Presiden kembali membawa ke kantornya. Aspek struktur. 1. Abstraksi. Kalimat pembuktian. Bapak Presiden tidak membeli kue dan bertanya kepada ibu penjual kue di pinggir jalan. 2. Orientasi. Terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang membantu? 3. Krisis. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. 4. Reaksi. Apa jabatan anak ibu di KPK, Polda, Kejaksaan, dan DPR? 5. Sama-sama jualan kue. 5. Koda. Pak Presiden pun tercengang dengan jawabannya. Jawaban yang diberikan ibu penjual kue. Situasi kembali normal dan Bapak Presiden pun kembali ke kantornya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah semua? Oke, anak-anak tadi sudah mempresentasikan struktur dan kaidah kebahasaan ya. Jadi kita akan menyimpulkan sama-sama ya, simpulan ya. Menyimpulkan sama-sama dari struktur dan kaidah teks anekdot. Nah, strukturnya apa saja anak-anak tadi?
Ya, abstraksi yang seperti apa? Yang kedua, orientasi tentang apa? Yang ketiga, terus reaksinya dan koda ya. Nah, di situ juga ada unsur kebahasaan. Salah satunya ada kata kerja. Nama lainnya verba. Verbanya ada dua macam. Ada verba proses. Verba aksi yang bagaimana? Ada tindakannya. Proses yang seperti apa? Ya. Dari penjual kue itu ada kata kerja proses. Contohnya membeli, ya, terus jualan. Nah, kata kerja prosesnya ada tidak? Kan ada dua macam ya. Ada proses, ada aksi, ada proses ya. Ya, yang kira-kira yang proses yang seperti apa? Hendak, menjadikan. Kemudian yang aksi ya membeli seperti tadi ya. Oke, anak-anak, untuk besok ya, pertemuan besok tanggal 25, kalian akan mencoba untuk menulis teks anekdot. Kalau bisa kalian sudah merancang di pondok ya, di pondok dirancang apa sih yang akan saya tulis berdasarkan pengalaman pribadi, silahkan. Yang nanti misalkan dari kenyataan itu diberi bumbu-bumbu kritikan, entah itu kepada orang yang terkenal di sekitar kita atau yang kemarin saya berikan contoh-contohnya itu. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Menulisnya semuanya menulis ya, tidak ada yang berkelompok karena saya yakin untuk pengalamannya sendiri akan berbeda-beda dari setiap individu ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Silahkan dilanjutkan doa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.